anggota DPR dinonaktifkan, apakah dia masih menerima tunjangan dan fasilitas lainnya? Nah, itu. Nah, dinonaktifkan itu beda dengan diberhentikan. Oke. Ya, kalau dinonaktifkan, dan yang perlu dicatat adalah berdasarkan konstitusi. Jadi maksudnya, dari partai nanti mengusulkan, kemudian itu harus pemberhentian harus ditandatangani juga oleh presiden, kalau saya nggak salah kayak gitu. Oke, berarti itu ada masa waktu. Nggak bisa langsung hari ini diberhentikan, hari itu juga dia langsung tidak bekerja, Ya. proses administrasi sudah selesai, nggak bisa kan gitu Termasuk maksudnya? pembubaran DPR. Pertanyaannya, bisa nggak DPR dibubarkan? Bisa. Terus bagaimana supaya pembubaran itu konstitusional? Amandemen lagi Undang-Undang Dasarnya. Di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar, pasal 17C itu dikatakan bahwa DPR tidak bisa dibekukan, bahkan dibubarkan gitu. Jadi semua balik lagi Ke konstitusi. Iya. Jadi karena kita kan juga nggak bisa bahwa ada fenomena seperti sekarang ini itu adalah pelajaran berharga setidaknya bagi saya. Belum lagi tadi saya menerima teman-teman, terima kasih yang sudah datang. siapa aja tadi Bu di depan gedung DPR? Jerome, terus Andovi. Sempat berdialog tadi. Iya, terus kalau kan tidak bisa secara pribadi karena institusi. Tapi Iya, kalau betul. ditanya apapun secara pribadi, ya saya memberikan support terhadap tuntutan ini, begitu ya. Dan tentu saja mendukung pimpinan dan komisi terkait untuk menindaklanjuti tuntutan-tuntutan ini. Iya, kan ada 17+8 tuh tuntutan. Ibu sudah lihat semua belum tuntutannya? Udah. Itu salah satunya ada bicara tentang tunjangan. Tunjangan itu akhirnya sebenarnya tunjangan rumah, iya. Karena rumah dinasnya ditiadakan. Iya, itu saya tahu tuh. Ya. Akhirnya dikasih duit sebenarnya tuh kan. Kayak contoh DPRD DKI juga dapat tunjangan rumah loh, 78 juta. Per bulan. Per bulan. Dan beberapa tingkat 2 juga provinsi emang ada tunjangan-tunjangan seperti itu. Nah, kalau ditanya lagi secara pribadi, silahkan tunjangan dihapus semua, gaji mau dapat silahkan. Tapi jangan lupa bahwa DPR ini lembaga negara. Baik salah satu dari lembaga negara yang bernama lembaga legislatif, tapi ada eksekutif dan yudikatif. Iya, betul. Nah, urusan tunjangan pejabat di lembaga negara itu diatur di dalam kurang lebih 11 undang-undang dan 12 peraturan pemerintah. Oh, sebanyak itu? Iya, karena kan harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Kalau ditanya, apakah tunjangan DPR sebesar itu legal? Ya. Secara hukum, dia legal. Legal. Tetapi saya sering mengatakan bahwa yang legal itu belum tentu bermoral.